Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati ya, God bless. Yuk kita lanjut lagi. Kemarin sampai yang namanya darah adikmu berteriak. Saudaraku, satu sisi lagi kita akan belajar. Ditulis di Alkitab, Allah itu Allah yang menuntut balas. Di Alkitab dituliskan, setiap orang harus menanggung dari setiap perbuatan ketika dia datang, dia hakimi. Tuhan itu memiliki pribadi, memiliki cara, memiliki hukum di mana dia menuntut saudara. Tuhan itu bukan hanya hakim yang agung, tapi Tuhan itu akan meletakkan kesalahan saudara dulu. Dia menjadi jaksa yang menuntut saudara. Tanda kutip ya. Secara letterlek dulu Alkitab ini. Allah itu Allah yang akan menuntut balas. Ketika bangsa Israel dianiaya, Allah balas. Ketika Habel dianiaya Kain dibunuh, darah Habel menuntut balas. Allah lampirkan itu, di mana adikmu? Ketika kita salah, kita bisa punya sikap seperti Kain, saudaraku. Kita bahas sekarang bukan Kainnya. Bukan karakter Kain, perbuatannya. Emang aku menjaga adikku? Kita bisa bersilat lidah, kita bisa jungkir balik, tanda kutip menghindar Tuhan. Tapi ingat, setiap perbuatan kita hasilnya akan menuntut balas kepada kita. Yaitu tabur tuai. Kalau kejahatan, kamu kan tuai kejahatan. Ayub, seseorang yang mengabdi sama Tuhan, seseorang paling soleh yang dipuji sama Tuhan, iblis menuntut Ayub. Dan Allah mengabulkannya. Dengan syarat kamu gak boleh gini, kamu gak boleh gitu. Orang yang demikian baiknya menurut Tuhan, saleh hidupnya. Tetap ada di meja Tuhan tuntutan. Karena kamu pagari dia. Karena kamu lindungi dia. Sehingga dalam sisi ini kita harus sadar. Kita gak bisa lari daripada ular. Kita gak bisa lari dari godaan setan. Gak bisa. Sesaleh apapun hidup kita, sesetia apapun hidup kita, tetap kita akan mengalami ujian atau cobaan dari iblis. Tetap. Itu yang tertulis di Alkitab, kita gak bisa hindar. Apalagi kalau kita dengan sengaja melanggar seperti Saul. Kita dengan sering melanggar seperti Yudas. Saul sengaja melanggar perintah Tuhan untuk membunuh Raja Agag dan memusnahkan seluruh hasil rampasan. Dengan alasannya Hawa dengan sengaja mengambil buah yang terlarang, Adam dengan sengaja makan buah terlarang. Saudara harus siap menerima. Bukan hanya akibat, hukum yang tertulis. Saudara harus tuai perbuatan saudara. Karena ada namanya menuntut balas. Sehingga caranya saudara boleh anggap itu kekurangan, kelemahan. Dan saudara harus kejar yang berbanding terbalik dengan itu. Kalau saudara pelit, saudara harus murah hati. Kalau saudara gampang sakit hati, saudara harus gampang mengampuni.
Saudara kalau malas, saudara harus rajin super. Karena saudara kurang, minus. Orang lain ketika mengerjakan 10 udah plus 10 karena dia nggak minus. Orang-orang yang cuek hatinya ketika diledekin nggak sakit hati. Tapi ada orang-orang yang diledekin sakit hati. Orang-orang yang gampang kasihan, sering memberi kepada teman, apapun, menolong orang. Itu sudah plus hidupnya. Tapi orang yang pelit, apalagi mengambil milik orang lain, orang yang licik dalam hal keuangan, dia harus menambahkan lebih daripada orang lain. Untuk menambal kekurangannya kalau diumpamakan. Kain gak mau. Lanjut. Dengan karakternya dia, akhirnya berani berhadapan sama Tuhan. Berani menolak terang-terangan kehendak Tuhan. Itulah dosa Kain, saudaraku. Dosa Saul, dosanya Yudas. Termasuk Nabi Bileam, beberapa raja-raja. Salomo bertobat, Daud bertobat. Terima akibat, Salomo kerajaan terpecah. Daud sakit sampai mati. Anaknya baku bunuh. Dan sebagainya. Itulah hidup yang harus kita hadapi. Di mana terjadi the battle of the war. Karena kita nggak bisa menghindari musuh kita. Ular, setan. Sekali lagi, Ayub yang hidupnya dipuji Tuhan. Jatuh, saudaraku. Dengan namanya menghakimi perkataan orang-orang yang menyampaikan sesuatu. Yaitu 3 orang sahabatnya. Sehingga Allah memanggil Ayub. Aku akan mengadili engkau, berdirilah sebagai laki-laki. Di mana kamu ketika aku menciptakanku Daniel? Gak ada hubungannya sama Ayub. Kenapa? Karena Ayub gak mau dianggap salah. Ternyata Ayub karena kesalahannya, pegang kebenaran, sombong rohani. Sehingga Allah mengkoreksi dia, kamu gak bisa menjadi sempurna menurut kamu. Allah memakai cara dengan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan kemiskinan dia. Lalu Ayub mengatakan, garis bawahi, dari kata orang, Ayub ternyata saleh bukan punya hubungan pribadi sama Tuhan, bukan karena kata Tuhan. Padahal di surga Tuhan bicara, Ayub itu manusia paling saleh di bumi pada saat itu. Halo. Kain gak pernah mau menyadari kalau dia itu lemah. Gak ada orang itu yang bisa 100% kuat. Tidak ada orang 100% kudus, tidak ada 100% saleh. Tidak ada pelayanan 100% benar. Tidak ada. Nubuatan kita terima juga tidak sempurna. Akan disempurnakan ketika yang sempurna mendatangi kita. Kan Ayub dari kata orang. Dia tidak pernah ketemu dengan yang namanya Tuhan. Sehingga Tuhan menemui dia. Karena Ayub menuntut dengan perkataan dia, membela dirinya dalam kehidupannya. Satu sisi ini saudaraku kita bahas. Yang membuat Allah mengadili Ayub. Oleh karena Ayub akhirnya merendahkan diri, gak sombong rohani lagi. Ayub dipulihkan. Dari kata orang aku mengenal engkau. Tapi hari ini aku berjumpa muka dengan engkau. Aku menyesali. Sehingga pertobatan itu harus sertai penyesalan saudaraku. Harus disertai dengan namanya perkataan Allah, teguran Allah, perjumpaan dengan Allah. Kalau sampai titik Kain, Ayub bertobat.
Sehingga pemulihan dari dosa jenis Kain, dosa jenis Ayub, kesombongan, itu harus ada perjumpaan dari Tuhan. Gimana bisa perjumpaan dari Tuhan kalau menghindar Tuhan? Apa urusanku dengan adikku? Apa aku menjaga adikku? Getas keras. Tetap merasa benar. Gak mau terima koreksi. Gak bisa dinasehatin. Tetap melakukan apa yang diingini. Hilang saudaraku. Mari kita tengok firman Tuhan. Darah Habel berteriak menuntut balas. Firman Tuhan, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Coba saudara perhatikan, kembali ke ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Setelah ayat 9, di mana Habel adikmu itu? Aku tidak tahu apakah aku menjaga adikku. Perkataan yang keras kepada Allah. Kekerasan hati dengan kehendak Tuhan. Lahirlah ayat 10. Allah berhadapan dengan orang itu. Dengan dia mengangkat masalah kejahatan Kain. Ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Perbuatan jahatmu akan diangkat Tuhan. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Hasil kejahatanmu sampai ke hadapan Tuhan. Setiap perbuatan kita akan sampai ke hadapan Tuhan. Baik itu perbuatan kebenaran, baik itu perbuatan yang tidak benar. Baik itu kasih yang kita lakukan, baik itu kebencian yang kita lakukan. Dan Allah akan menghakimi kita. Allah akan menuntut kita dari perbuatan kita. Kita nggak bisa sembunyi dari Allah. Kain fasih lidah, dia belokkan ngomong. Hatinya sudah seperti iblis. Allah berbicara tentang perbuatan. Adam ditanya, kenapa kamu tahu telanjang? Apakah kamu makan buah terlarang itu? Ngomongnya yang lain. Enggak ya atau tidak. Malah nyalahin orang lain. Punya alasan kenapa saya tidak lakukan itu kehendak Tuhan. Itu akan membunuh setiap orang. Kalau salah, akui salah seperti Daud. Ditegur Nabi Nathan, langsung dia ngomong, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Lalu minta Tuhan kemurahan. Hapuskan aku dari dosaku. Aku bergumul setiap saat dengan kesalahanku. Berjibaku dengan kelemahan. Enggak terus lanjut. Di situ saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Sebagai musuh. Tuhan akan angkat perbuatan saudara yang salah secara firman Tuhan. Dan kesalahan saudara itu sampai di hadapan Tuhan. Darah adikmu berteriak dari tanah. Ayat 11. Maka sekarang langsung keluar keputusan karena kitanya seperti Kain. Berdolak-dalik punya alasan. Kitanya seperti Adam dan Hawa. Enggak mengakui kesalahan seperti Daud. Menyalahkan segala sesuatu. Karena saya begini maka saya menjadi seperti ini. Tidak, kata Tuhan. Perbuatanmu seperti ini ketika kamu berhadapan sama dia. Karena dia muncul sebagai hakim. Firmanku akan menghakimi kamu. Yesus ngomong. Bukan aku yang akan menghakimi kamu, tapi firmanku yang menghakimi kamu. Yesus ngomong di kitab Yohanes. Hati-hati dengan perilaku. Hati-hati dengan kekerasan hati. Hati-hati dengan tidak mentaati perintah Tuhan.
Hati-hati dengan kejahatan yang mulai bermunculan. Hati-hati dengan setiap menyakitkan orang. Waspadai, sadarlah. Kalau itu buah dari akibat kita melakukan pelanggaran, yaitu buah terlarang. Larangan yang dilarang Tuhan. Lalu kita mulai menghindar kebenaran, membunuh kebenaran itu. Dengan caranya masing-masing. Oleh karena kita termakan godaan iblis. Kita tidak punya kuasa dari Tuhan untuk mengatasi iblis. Kamu harus berkuasa atasnya. Itu jalan ceritanya, saudaraku. Dosa Kain. Ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Saudara, pada titik ini, ya, orang-orang yang berdosa itu tetap hidup loh saudaraku. Kain itu tetap hidup. Tapi di dunia yang lain, Kain dibuang di bumi. Kain minta tolong Tuhan karena masuk bumi dia tahu dibunuh. Tuhan menolong Kain. Ada orang-orang yang melakukan kesalahan yang fatal dalam hidupnya, orang tidak tahu. Itu bisa berjaya, tapi akhir hidupnya mengenaskan. Itulah Saul. Perjalanan hidupnya mengenaskan, itulah Daud. Dalam waktu singkat mati mengenaskan, itulah Yudas. Hasil kejahatan keturunan anak cucu, itulah Abram. Kesusahan yang panjang untuk anak cucu, itulah Yakub. Alkitab menceritakan ini, saudaraku. Yaitu yang pertama. Karena kita melanggar larangan Tuhan. Setelah kita menerima privilege Tuhan, setelah kita berhasil, lalu Tuhan tambahkan keberhasilan kita. Oh, karena masih belum baik, aku tambahkan ini. Lebih berhasil lagi. Lalu ular mulai bertengger di sana. Mulai banyak kumpulan orang-orang dunia. Mulai banyak kumpul dengan orang-orang pintar. Yang memberikan keputusan, memberikan nasihat, memberi masukan. Yang tidak sesuai dengan firman. Lalu kita mengiyakannya. Itulah namanya iblis yang ada bertengger di pohon di Taman Eden. Setelah itu jadilah pekerjaan kita, jadilah pelayanan kita yang dibangun dengan cara yang salah karena nasihat orang yang salah. Kita melakukan kesalahan melanggar firman. Lahirlah Kain, lahirlah pelayanan yang hebat, lahirlah pekerjaan yang hebat, lahirlah usaha yang lebih hebat, semuanya lebih lagi. Tapi di situ hidup kejahatan yang menetap. Semakin jahat, semakin jahat. Lahirlah iri hati, cemburu. Tetap ada Tuhan. Tetap ibadah, tetap pelayanan, tetap memberi. Tapi kehidupannya mulai diisi dan semakin diisi dengan hal-hal pelanggar firman atau kejahatan. Dan pribadinya mulai jadi berubah. Sering menyakitkan, banyak menyakitkan orang. Tutur kata, perilaku, tata cara, dalam segala hal menyakitkan orang. Kain. Lalu mulai menghindar kebenaran, memukul dan membunuh Habel. Setelah itu Tuhan hadir, Tuhan ingatkan. Terus Tuhan ingatkan. Di mana adikmu? Apa aku menjaga adikku? Keras, mulai mengeras hubungan sama Tuhan. Gak nangis lagi sama Tuhan. Masuk lagi. Yang namanya si penggoda. Lalu Tuhan menanyakan perbuatannya. Apa yang kamu perbuat ini?
Tuhan bercerita. Setelah dikoreksi, mulai sadar nih. Iya, kenapa aku begini? Mulai sadar. Tapi tetap terus berjalan. Karena Kain tidak minta balik sama Tuhan. Enggak. Malah minta supaya selamat di bumi. Tetap kekeh dengan apa yang dimaui, yang sudah dilakukan. Enggak bertobat, saudaraku. Enggak seperti Daud. Enggak ada penyesalan dalam yang dilakukan. Tetap melayani, tetap semua tetap, saudaraku. Dan di situ Tuhan mulai memutuskan. Mulai sekarang. Tolong ditampilkan ayatnya. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kain dan Habel tinggal bersama Adam dan Hawa saat itu. Tapi setelah itu diusir jauh. Tuhan masih menolong Adam dan Hawa. Kain enggak sendiri. Dikucilkan, dibuang Tuhan. Hidup di tengah-tengah orang berdosa, berbisnis di tengah-tengah orang dunia. Semuanya berbau dunia, enggak ada rohani. Saudaraku, itulah Kain yang dibuang di bumi. Yang diawali dengan namanya Taman Eden. Yang kita sudah bahas panjang. Itu masih berdoa sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Ayat selanjutnya. Apabila kau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Dibuang ke bumi. Pelayanannya, apapun yang tentang yang rohani, itu drop. Saya biasa melihat ini, saudaraku. Dulu bagus banget loh. Dulunya hatinya luar biasa. Sekarang kok jadi begini? Kok rasanya berbeda pribadinya? Lalu hal-hal rohani yang dilakukan, kok rasanya dari pribadinya ya, bukan dari Tuhan ya? Semua diukur menurut ukuran dianya. Kepantasan, kelayakan yang harus dilakukan bukan dari perkataan Tuhan. Bukan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tapi menurut ukuran dia. Sehingga tanah yang dihasilkan tidak akan menghasilkan sesuatu. Karena orang ini sudah dibuang ke bumi. Rohaninya sudah ambles, saudaraku. Penyertaan Tuhan sudah enggak ada. Tetap kaya, iya, karena dia pintar. Karena kekayaan bisa dihasilkan dari dunia, cara dunia, dari kepandaian, dari talenta. Tapi penyertaan Tuhan enggak ada. Dengan dilihat dari semua lingkungannya itu duniawi. Karena di bumi Kain ini. Dan yang dilakukan semua di pikiran ini, tata cara semua yang kita lakukan itu cara-cara dunia. Enggak lagi pada pondasi firman Tuhan. Firman Tuhan tidak menjadi terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku, sau bagi jiwaku. Kalau Tuhan bilang tidak, ya tetap tidak. Kalau Tuhan tegur, berbalik. Kamu enggak boleh gini, enggak boleh kasar. Kamu enggak boleh licik. Kamu enggak boleh pelit. Kamu harus memberkati, kamu harus begini. Udah enggak ada lagi. Semua dari otaknya dia sendiri, dari budaya yang ada sekitar dia. Benar-benar persis menjadi orang dunia. Walaupun tetap memberi sama Tuhan, walaupun tetap melayani Tuhan, walaupun tetap ibadah. Ada banyak anak-anak Tuhan seperti ini, saudaraku. Karena mereka sudah hidup di bumi. Karena mereka sudah hidup di bumi. Karena dibuang dari hadapan Tuhan. Kehilangan penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan. Enggak peduli. Semua dilakukan karena kekuatan diri sendiri. Celakalah orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Celakalah orang yang mengandalkan sesamanya. Menjadi sama dengan orang-orang dunia. Tetap berhasil. Ayat selanjutnya.
Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ayat selanjutnya. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Coba saudara perhatikan. Kain dihalau dari tanah yang di hadapan Tuhan. Kain dihalau dari privilege Tuhan. Kain dihalau daripada perkenan Tuhan, dari urapan Tuhan dan sebagainya. Dan orang seperti Kain sampai titik ini tersembunyi dari hadapan Tuhan. Tapi ada orang seperti ini masih kekeh loh saudaraku. Itulah Yudas, itulah Saul. Yesus sudah peringatkan. Nabi Samuel sudah peringatkan. Tetap dilakukan. Raja Agag tidak dibunuh. Bahkan Nabi Samuel akan dibunuh. Sehingga ketika Allah perintahkan Nabi Samuel untuk mengurapi anaknya Isai, Nabi Samuel ngomong, kalau aku ketemu Saul, aku akan dibunuh sama Saul. Saul sebagai seorang raja saat itu, dia memburu Nabi Samuel seperti memburu Raja Daud. Nabi Samuel sembunyi. Memusuhi hamba-hamba Tuhan, memusuhi gereja-gereja. Saudaraku, sedikit menyimpang. Saya sangat tidak setuju perselisihan di antara pelayanan, di antara hamba-hamba Tuhan. Perselisihan dalam bentuk apapun. Setiap orang punya cara melayani Tuhan. Setiap orang punya cara yang dari Tuhan melayani Tuhan. Setiap orang punya dasar Alkitab yang diyakininya dari Tuhan. Bagian kita cuman berjalan di masing-masing yang Tuhan berikan. Gak usah tengok kanan kiri. Gak usah celah orang sesat atau apapun. Saya sangat tidak setuju. Biarkan Tuhan nanti yang menghakimi hamba-hambanya. Sebagai contoh, Alkitab berbicara. Ketika murid-murid diutus mengusir setan, murid-murid balik, murid-murid bicara. Ada orang-orang yang bukan dari golongan kita, setan diusir dalam namamu, setan itu pergi. Kalau mereka tidak menolak kamu, mereka ada di pihak kita, biarkan saja. Orang-orang itu punya cara mengusir setan bukan dari golongan Yesus, bukan dari murid-murid Yesus. Biarkan saja. Nah, kalau anak-anak imam Skewa dirasuki iblis. Jadi kalau seseorang memakai Yesus dengan cara yang salah, melayani salah, dia akan menerima akibatnya kok. Kita nggak usah front serang langsung. Itu mencederai tubuh Kristus sendiri. Jari tangan setiap orang itu berbeda. Maaf saudaraku, ini sebuah hal yang sederhana. Jari tangan saya, telunjuk, itu nggak bisa gandeng. Itu dijejerin satu ke kanan, satu ke kiri. Setiap orang itu punya arah sendiri. Di mana Tuhan ciptakan jari telunjuk tangan saya ini. Sehingga kita saling terkait walaupun rambut tidak sama dengan yang namanya lutut. Telinga tidak sama dengan telapak kaki. Enggak sama. Tetapi satu kesatuan tubuh Kristus. Sedikit menyimpang. Kembali lagi kepada Kain. Dia tersembunyi dari hadapan Tuhan. Sehingga saudara-saudara hari ini, yuk kita mulai merenung. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku. Itu mazmur yang dinyanyikan. Tak ada hal yang tersembunyi darimu. Telah kulihat kebaikanmu. Daud menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Akhirnya Daud mendapat hukuman dari Tuhan.
Di situ Daud punya satu kesadaran, minta diselidiki. Mari saudaraku, kalau mulai ada banyak kejahatan dalam hidupmu, kalau engkau sudah mulai tersembunyi dari Tuhan, dan apa yang kau kerjakan bagi Tuhan, itu sudah tidak subur lagi, sudah dihalau Tuhan, sudah mulai alergi dengan teguran, mulai alergi dengan yang namanya koreksi, alergi dengan namanya kebenaran, lalu sering menyerang kebenaran. Padahal kita semakin diberkati, semakin hebat dipakai Tuhan. Ada buah terlarang yang dilarang Tuhan. Ada namanya ajaran dunia, orang-orang pandai dunia yang selaras dengan firman, yang udah mengkamirkan adonan hidup kita. Setitik ragi mengamirkan adonan. Karena salah makan buah terlarang, dihalau Allah dari Taman Eden. Karena tidak mau menguasai dosa mengintip depan pintu yang menggoda Kain, Kain dihalau dari tanah yang dikerjakan dia. Dan Kain tersembunyi dari Tuhan. Apabila hidupmu seperti itu, mari kita datang kepada Tuhan. Dan ada cara Tuhan untuk membawa saudara kembali. Dan Tuhan punya segala cara mujizat untuk memulihkan kehidupan saudara. Karena Adam yang kedua lahir, juru selamat kita yang bernama Yesus. Yang mau masuk Taman Getsemani, walaupun tidak sanggup melakukannya, datang kepada Tuhan. Tuhan akan utus malaikat-malaikatnya, Tuhan akan kerjakan banyak hal untuk menolong kita, membuat kita sanggup melewati segala sesuatu. Dan kita dipulihkan, segala sesuatu yang rusak pulih. Kita diberi kemenangan yang besar. Dan kita berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Sehingga Taman Eden milik kita kembali. Karena Adam yang kedua, yaitu Yesus yang lahir, memulihkan segala sesuatu yang rusak. Rohani kita pulih, kita tetap berhasil, tetapi kita berhasil di dalam Tuhan. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati, terima kasih.